Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setiantias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib semester ganjil kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Untuk kompetensi dasarnya di sini ada dua, yaitu KD 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Lalu KD 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Lalu, apa kegunaan dari induksi matematika? Ternyata, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Lalu, subbab pada materi induksi matematika ini terdiri dari dua subbab, yaitu yang pertama, notasi sigma, dan yang kedua adalah induksi matematika itu sendiri. Pada video kali ini, saya hanya akan membahas sampai notasi sigma. Materi prasyaratnya adalah barisan dan deret. Di sini barisan dan deret yang akan saya bahas adalah dua barisan dan deret, yaitu aritmatika dan geometri. Sebelumnya, barisan itu apa? Barisan itu suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu aturan tertentu. Bilangan yang tersusun disebut sebagai suku. Pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Beda suku yang berurutan pada barisan aritmatika dinotasikan sebagai B dan dirumuskan sebagai, jadi B ini dirumuskan sebagai U2 min U1, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan bahwa beda itu sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N-1. Lalu untuk mencari suku ke N itu sendiri dengan cara A plus N-1 kali B, di mana A itu merupakan suku pertama dari barisan aritmatika, lalu N itu banyaknya suku, dan B tadi adalah beda. Lalu yang kedua adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Untuk mencari rasionya itu dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama, lalu suku kedua dibagi suku pertama, atau sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua, atau sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa rasio itu sama dengan suku ke N dibagi suku ke N-1. Lalu untuk mencari suku ke N itu sendiri dengan cara UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A adalah suku pertama, R itu rasio, N itu banyaknya suku. Berikutnya adalah deret. Deret itu penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan. Deret yang pertama adalah deret aritmatika. Di sini terdapat dua rumus dari deret aritmatika, di mana untuk rumus yang pertama adalah Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. Sn adalah banyaknya N suku pertama. Jadi kalau S5 itu banyaknya 5 suku pertama dari deret aritmatika. Di sini N tadi banyaknya suku dibagi 2 dikali A suku pertama ditambah UN yaitu suku ke N. Jadi rumus ini digunakan ketika suku ke N-nya diketahui. Lalu bagaimana jika suku ke N-nya tidak diketahui? Maka kita gunakan rumus yang kedua.
yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Lalu dari deret aritmatika ini kita bisa mencari suku ke N. Jadi apabila diketahui dua deret aritmatika seperti ini, diketahui Sn dan Sn-1, maka kita bisa mencari UN-nya. Maka UN itu sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Lalu selanjutnya adalah deret geometri. Di sini deret geometri ada dua. Untuk yang pertama adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Rumus ini digunakan ketika rasionya itu lebih dari 1. Lalu bagaimana jika rasionya kurang dari 1? Maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sama seperti tadi, kita bisa mencari suku ke N apabila Sn dan Sn-1 diketahui. Dengan cara UN itu sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Selanjutnya kita masuk ke notasi sigma. Jadi notasi sigma itu merupakan salah satu dari huruf Yunani, di mana itu lebih tepatnya huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani. Berikut adalah simbol dari notasi sigma. Penemunya adalah seorang ilmuwan asal Swiss bernama Leonhard Euler. Lalu, apa itu notasi sigma? Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari notasi sigma, kita pelajari terlebih dahulu kasus berikut ini. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga hal ini juga merubah kebiasaan masyarakat Indonesia, misalnya pada bidang olahraga. Mengapa demikian? Karena beberapa olahraga yang membutuhkan kontak fisik antara satu dengan yang lain seperti sepak bola, voli, basket, itu mengakibatkan orang-orang atau masyarakat berpindah ke olahraga lain yang tidak membutuhkan kontak fisik seperti bersepeda. Nah, karena antusias masyarakat terhadap olahraga bersepeda ini semakin diminati, sehingga hal ini menyebabkan perusahaan sepeda meningkatkan produksinya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pada bulan Januari, jumlah sepeda gunung yang diproduksi adalah 1.000 unit. Lalu pada bulan Februari 1.250 unit, pada bulan Maret 1.500 unit, dan pada bulan April 1.750 unit. Maka berapa jumlah sepeda yang diproduksi selama 1 tahun? Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita rubah apa yang diketahui tadi ke dalam bentuk tabel. Di sini tabelnya terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama adalah bulan ke, lalu barisan kedua adalah unit atau banyaknya sepeda yang diproduksi. Seperti tadi yang telah diketahui bahwa bulan pertama itu banyak yang diproduksi adalah 1.000, lalu pada bulan kedua 1.250 unit, bulan ketiga 1.500 unit, dan bulan keempat 1.750 unit. Sehingga dari tabel ini kita bisa memperhatikan pola yang terjadi seperti ini. Nah, karena banyaknya sepeda yang diproduksi setiap bulannya selalu tetap, yaitu 250, maka pola bilangan ini merupakan pola barisan aritmetika. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus ke N. Jadi kan ini yang diketahui bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, kalau ditanyakan bulan ke N, maka bagaimana cara menghitungnya? Itu kita masukkan ke rumus suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Kita substitusikan A-nya adalah suku pertama yaitu 1.000, lalu N min 1 kali bedanya yaitu 250. Lalu kita hitung sehingga ketemulah hasil akhirnya 250N ditambah 750. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah sepeda yang diproduksi selama 1 tahun? Nah, kalau dihitung secara manual,
untuk bulan pertama itu kan 1000. Kalau yang diproduksi sampai 2 bulan pertama itu kan 2250 unit. Berarti kita tambahkan 1000 ditambah 1250. Lalu sampai bulan ketiga 3750 unit. Sampai bulan keempat 5500 unit dan seterusnya sampai bulan ke-12. Pola ini dapat kita tuliskan seperti ini. Berarti kan jumlahnya 1000 ditambah 1250 sampai ke 250 kali N ditambah 750. Ini kalau bulannya ke N. Berarti nanti kalau dia sampai 1 tahun maka kan nanti N-nya 12. Berarti nanti tinggal kita substitusikan 250 dikali 12 ditambah 750. Jika kita perhatikan penulisannya kan sedikit panjang. Jika menuliskan satu persatu 1000 ditambah 1250 sampai ke N-nya. Nah, untuk mempersingkat kita bisa menulis menggunakan notasi sigma seperti ini. Jadi karena ini tadi kan bulan pertama, maka kita di sini dituliskan K-nya sama dengan 1 sampai N. Mohon maaf, ini seharusnya K. Jadi saya rubah dulu. Jadi ini menyesuaikan karena di sini K, maka di sini juga K. Kalau misalkan di sini A, maka di sini variabelnya A juga. Kemudian 250K ditambah 750. Nah, penulisan notasi sigma selain seperti ini bisa juga seperti ini. Jadi bisa ditulis di sampingnya atau di atasnya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan yang mempunyai pola tertentu. Lalu deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai UN jika dituliskan menggunakan notasi sigma menjadi sigma. Ini dibacanya adalah sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, kita perhatikan karena di sini bergeraknya dari K sama dengan 1, maka di sini variabelnya juga berupa K, menyesuaikan ini. Nah, K ini disebut sebagai batas bawah. Lalu di sini N disebut sebagai batas atas. Dan K itu disebut sebagai rumus suku ke K deret. Berikutnya menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Bagaimana? Nah, seperti ini. Ini ada notasi sigma yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai ke 6. Rumusnya adalah AI. Maka karena di sini yang batas bawahnya adalah I sama dengan 1, maka yang di sini yang diubah adalah I-nya, bukan A-nya. Maka nanti A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A6. Lalu yang kedua, sigma dari B sama dengan 1 sampai 5B kuadrat. Maka di sini kan yang didefinisikan B-nya itu dimulai dari 1 sampai 5. Maka ini B-nya dirubah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai 5 kuadrat. Lalu yang ketiga adalah sigma dari A sama dengan 3 sampai 6. Dimana rumusnya adalah 3A min 2. Tuh, ini A, ini juga A. Maka di sini yang diubah adalah A-nya. Karena bergerak dari 3 sampai 6, maka ini 3 kali 3 dikurangi 2. 3 kali 4 dikurangi 2.
3 kali 5 dikurangi 2, 3 kali 6 dikurangi 2 ya. Jadi yang selain A itu dia tetap, ini 3-nya kan tetap, 2 juga tetap, sedangkan yang bergerak adalah yang A-nya, maksud saya yang diganti adalah A-nya. Lalu yang terakhir adalah sigma C sama dengan 3 sampai N, dimana rumusnya adalah C min 2. Maka di sini karena yang diubah adalah C-nya, maka kan dari 3 sampai N. Jadi 3 dikurangi 2. Habisnya 3 kan 4 kurangi 2. 5 dikurangi 2. Karena batasnya sampai N, maka di sini diisi titik-titik karena berisi banyak sekali bilangan. Yang terakhir adalah N min 2. Seperti itu. Lalu menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kalau tadi notasi sigma ke dalam deret, sekarang bagaimana kalau ada deret kita suruh menyatakan ke dalam notasi sigma seperti ini. Ada 1, 3, 5, 7, 9 sampai 17. Nah, langkah awal kita cari polanya terlebih dahulu. Jadi di sini ternyata 1 itu adalah 2 kali 1 kurangi 1. Lalu 3 itu 2 kali 2 kurangi 1. Sampai 17 itu 2 kali 8 dikurangi 2 kali 9 dikurangi 1. Sehingga dari sini kalau kita amati, ternyata yang berubah-ubah itu adalah yang di dalam kurung ini. Tuh. Nah, maka rumusnya menjadi 2 kali N dikurangi 1 atau 2N min 1, di mana N-nya itu bergerak dari 1, maka U1-nya 1 dan sampai U ke 9 ini. Yang terakhirnya kan suku ke-9. Suku ke-9 itu adalah 17. Sehingga jika kita rubah ke notasi sigma, N-nya itu adalah bergerak dari 1 sampai ke 9. Lalu rumusnya berdasarkan pola yang kita temukan yaitu 2N min 1. Sehingga dapat kita simpulkan langkah-langkah untuk menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma. Yang pertama adalah mencari rumus suku umum atau suku ke N dari suatu penjumlahan. Kalau tadi kan kita mencari polanya secara manual, tapi kita juga bisa menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri apabila itu memenuhi syarat-syarat dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Setelah mencari rumus suku umumnya, maka langkah kedua itu mencari batas bawah dan batas atas. Jadi untuk mencari batas bawah dan batas atas kita juga bisa menggunakan rumus dari barisan dan deret. Bisa menggunakan rumus dari barisan aritmatika atau barisan geometri apabila itu juga memenuhi syarat-syarat barisan aritmatika dan geometri. Lalu berikutnya adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Di sini ada dua. Yang pertama adalah sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Maksudnya tak berindeks adalah seperti ini. Jadi rumusnya berupa variabel biasa. Jadi yang pertama, ketika sigma K sama dengan 1 sampai NK, itu nilainya akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Kalau kita perhatikan di sini rumusnya kan sama. Kalau ini K karena di sini dia mulainya K sama dengan 1. Lalu di sini rumusnya I karena mulainya I sama dengan 1. Batas bawah dan batas atasnya sama, lalu rumusnya juga sama, maka dia bernilai sama juga. Lalu berikutnya sifat yang kedua, sigma K sama dengan M sampai N kali C. Nah, di mana C itu merupakan konstanta. Bagaimana menghitungnya? Karena di sini kan C, maka yang disubstitusikan yang mana? Nah, untuk mencari nilai ini itu langsung saja batas bawah kurangi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan C. Seperti ini. Biasanya contohnya seperti ini. Misalkan sigma K sama dengan 1 sampai
lalu ini 5. Nah, kalau tadi berdasarkan konsep dari notasi sigma kan ada yang bisa disubstitusikan. Nah, kalau ini kan karena di sini variabelnya K sedangkan rumusnya tidak memuat K. Lalu bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan 1 ke 3 itu kan berarti ada 3 pergerakan kan, 1, 2, 3, ada 3, berarti nanti 5-nya sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan rumus ini, maka kan batas atas kurangi batas bawah ditambah 1 dikali dengan C-nya. Maka ini kan habis tinggal 3 kali 5 yaitu 15, sama kan? Seperti itu. Lalu berikutnya sifat ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai ke N CK, di mana C merupakan konstanta. Maka untuk mengerjakannya kita bisa mengeluarkan konstantanya. Jadi C dikalikan sigma K sama dengan 1 sampai N kali K. Jadi ini kita hitung dulu, baru nanti hasil akhirnya dikalikan dengan konstanta. Lalu yang keempat, sigma K sama dengan M sampai NK itu jika kita mau mengubah batas bawah dan batas atasnya, maka rumusnya seperti ini. Jadi misalkan kita mau memperbesar batas bawah, berarti kan harus dijumlahkan terhadap suatu bilangan positif. Kalau misalkan batas bawah dijumlahkan suatu bilangan, maka batas atasnya juga harus sama. Tetapi rumusnya itu dikurangi. Begitu juga sebaliknya, kalau batas bawahnya itu dikurangi dan batas atasnya dikurangi, maka rumusnya harus ditambah. Jadi ini saling berkebalikan. Di mana P-nya ini harus berupa bilangan bulat. Dan yang ketiga, sigma K sama dengan 1 N-1 K ditambah sigma K sama dengan M sampai N K. Nah, kalau kita perhatikan di sini batas atasnya itu kan M-1, sedangkan di sini batas atasnya adalah M. Ini batas atasnya M-1, yang ini batas bawahnya M. Lalu rumusnya juga sama-sama K. Maka ini bisa kita persingkat jadi K sama dengan 1 sampai N K sama dengan 1 sampai N K dengan M kurang dari N, karena batas bawah kan lebih kecil dari batas atas. Dan yang terakhir, sigma K sama dengan S sampai S, K itu sama dengan S itu sendiri. Lalu berikutnya adalah sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Variabel berindeks itu adalah yang seperti ini. Jadi pangkatnya ada di bawahnya. Nah, sifat-sifatnya sama seperti tadi, yang membedakan adalah sifat yang ketiga ini. Ketika dalam bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N AK plus atau min BK, itu kita bisa menjabarkan satu-satu, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai NAK ditambah atau dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai NBK. Untuk yang sifat yang lain sama seperti notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Lalu berikutnya nilai suatu notasi sigma. Bagaimana mencari nilai suatu notasi sigma? Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ini kita jabarkan terlebih dahulu. Sigma A sampai 2, A sama dengan 2 sampai 6, 3A. Jadi ini kita hitung dulu. 3 kali 2, lalu 3 kali 3, sampai 3 kali 6. Setelah kita hitung, baru kita jumlahkan seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan sifat. Nah, tadi kan ada sifat ketika
sigma K sama dengan M sampai N CK, di mana C itu suatu konstanta, maka kan C-nya bisa keluar. C sigma K M sampai N kali K seperti ini. Nah, K-nya kan 3. C-nya kan 3, K-nya adalah A. Jadi ini C, ini K. Maka C-nya dikeluarkan, lalu sigma A sama dengan 2 sampai 6, K-nya adalah A. Lalu barulah kita hitung, jadi 3 dikeluarkan, nah ini kita hitung 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 6. Nah, ternyata menghasilkan nilai yang sama. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana mengubah batas bawah atau batas atas? Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma, kita dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Nah, ini tadi kan ada di salah satu sifat dari notasi sigma, baik bilangan yang berindeks ataupun yang tak berindeks. Sifatnya seperti ini. Misalkan ada suatu contoh, ubah notasi sigma K sama dengan 5 sampai 12 3K min 4 menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini batas bawahnya kan 5. Supaya menjadi 1, maka bagaimana? Berarti kan kita harus mengurangi dengan 4 supaya batas bawahnya menjadi 1. Karena batas bawah dikurangi 4, maka batas atas juga harus dikurangi 4. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika di sini batas bawah dan batas atas itu masing-masing dikurangi 4, maka nanti rumus sukunya di sini K itu harus kebalikannya, berarti K-nya harus ditambah 4. Ingat, yang diubah adalah yang variabel, jadi K ditambah 4. Lalu, jika dijabarkan, nanti akan menjadi 3K ditambah 12. Lalu ini menjadi 1 batas bawahnya, dan batas atasnya berubah menjadi 8. Selanjutnya, kita sederhanakan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 8, 3K plus 8. Jadi di sini sigma K sama dengan 5 sampai 12 3K min 4 itu nilainya nanti akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 8 3K plus 8. Jadi di sini walaupun dia batas bawah dan batas atasnya berbeda, begitu juga rumus suku ke K-nya berbeda, tetapi nanti dia akan menghasilkan nilai yang sama, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran yang bisa membangun channel ini agar lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.